saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Profit is King, Compounding Interest yang benar, dan Latas saham. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Ada kelompok yang mendewakan metode fundamental, tapi sudah 3 tahun sahamnya floating loss. Ada kelompok yang memuja metode teknikal, tapi total portofolio hanya naik kurang dari 5% setahun. Ada kelompok yang mengidolakan metode bandarmologi, tapi tidak ada hasil nyata di portofolio. Nah, dengan isu yang sering menjelek-jelekan satu metode dengan metode lain, Mimin coba sharing pendapat pribadi di video ini. Mari kita masuk saja ke dalam pembahasan. Topik pertama, Profit is King. Jika ada yang mengatakan analisa fundamental terbaik, buktikan saja di portofoliomu. Jika ada yang mengatakan analisa teknikal terbaik, buktikan saja di portofoliomu. Jika ada yang mengatakan analisa bandarmologi terbaik, buktikan saja di portofoliomu. Intinya, apapun metode yang kamu gunakan, selalu kembali ke hasilnya saja. Apakah metode itu memberikan profit yang maksimal atau tidak? Pasar modal terdiri dari berbagai macam orang dengan berbagai macam karakter. Itulah yang membuat adanya persepsi yang berbeda pada suatu harga saham. Ketika ada yang melihat saham berpotensi untuk dibeli, ada juga yang melihat sudah saatnya dijual. Logikanya, perbedaan persepsi itu yang membuat adanya transaksi jual beli kan? Jika semua orang di pasar modal menggunakan satu metode yang sama dengan kesimpulan yang sama, bagaimana harga saham bisa bergerak naik atau turun? Dengan berbagai perbedaan yang ada di pasar modal, semuanya kembali ke satu tujuan yang sama, yaitu mendapat profit. Jadi sebenarnya itulah yang harus kita pegang, yaitu mencari profit, bukan mencari metode terbaik dan hanya menjelek-jelekan metode yang lain. Profit is king. Apapun metodenya, yang terpenting adalah profit yang bisa dihasilkan. Profit yang saya maksud di sini adalah persentase peningkatan dari total portofolio yang ada. Mungkin terkesan luar biasa jika ada orang yang pamer profit 100 juta dalam 1 tahun, kamu langsung memuja dia sebagai suhu saham dan mengidolakannya. Tapi setelah dicek, ternyata total dana yang ditempatkan di saham adalah 5 miliar. Artinya, sebenarnya profit yang dihasilkan hanya 2% per tahun saja. Masih lebih nyaman beli obligasi yang bisa hasilkan kupon sekitar 5%, bukan? Tidak perlu analisa sana-sini, hanya duduk santai saja. Sebaliknya, ada orang yang hanya profit 10 juta per tahun tapi kamu meremehkannya karena hanya hasilkan profit receh. Tapi setelah dicek, total dana kelolaannya hanya 100 juta saja. Artinya, sebenarnya profit yang dihasilkan itu sudah 10% per tahun. Dan yang luar biasanya, angka tersebut sudah 5 kali lebih besar dibanding orang yang pamer profit 100 juta tadi. Pesan yang ingin Mimin sampaikan pada topik pertama ini adalah tidak perlu kita memperdebatkan metode yang paling baik karena setiap orang punya gayanya masing-masing. Fokus saja ke metode yang menurutmu paling menguntungkan bagimu dan buktikan itu di portofoliomu. Jangan tergiur hanya karena orang pamer profit, karena mungkin saja yang dipamerkan itu hanya sebagian kecil dari presentasi total modalnya. Zaman sekarang sudah banyak suhu saham yang bermunculan, tapi dengan track record yang belum jelas. Selalu selektif ya dalam menyerap ilmu di media sosial, karena banyak yang benar, tapi lebih banyak yang aneh-aneh. Topik kedua, compounding interest yang benar. Compounding interest menjadi kunci untuk melihat apakah mentor yang kamu ikuti benar-benar ahli di bidang persahaman. Orang yang selalu pamer profit belum tentu hasil compoundingnya lebih baik dibanding mereka yang menjadi muridnya. Jangan dulu terpesona jika ada yang pamer profit 100%, 200%, bahkan sampai 500%. Kamu harus tanya dulu, angka profit tersebut menyumbang berapa persen dari total portofolionya. Jangan sampai profit yang dipamerkan ternyata hanya 10% dari total dananya, sehingga sebenarnya total portofolionya tidak naik signifikan. Misalnya, si A punya total portofolio 100 juta. Dia beli saham ABCD sebanyak 10 juta dari total portofolionya dan profit 100%. Artinya, keuntungan yang diperoleh adalah 10 juta rupiah. Apakah profit 100 juta yang dihasilkan menjadi luar biasa? Ternyata meski profit 100% di saham ABCD, tapi total portofolionya hanya naik 10% saja. Modal awalnya 100 juta. Dengan profit, itu berarti total modalnya menjadi 110 juta. Artinya, growth-nya hanya 10% saja. 110 juta kurang 100 juta dibagi 100 juta rupiah. Kemudian, bagaimana dengan compound interest? Selalu ingat bahwa compound interest harus diukur dari pencapaian tahun sebelumnya. Misalnya, total modal 100 juta. Di akhir tahun pertama berkembang menjadi 110 juta.
Artinya, jika di tahun kedua portofoliomu berkembang menjadi 120 juta, growth yang dihasilkan hanya 9,09% karena mengambil patokan 110 juta dan bukan mengambil patokan 100 juta. Metode perhitungan ini menghilangkan persepsi profit halusinasi di mana seakan-akan menghasilkan growth 20%, padahal hanya 9,09% saja. Sangat jauh kan perbedaannya? Dengan mekanisme compounding, kita jadi lebih realistis dengan investasi saham karena perhitungan growth yang lebih nyata setiap tahunnya. Saya sudah beberapa kali membuat video yang membahas tentang compounding interest, di mana dipadukan dengan dividen sehingga bisa mencapai angka yang cukup besar untuk pensiun dini. Kamu tentu sudah sering mendengar kalimat Albert Einstein yang berkata, compounding interest itu keajaiban dunia ke-8. Pernyataan itu sangat benar, di mana kita bisa melihat efek yang luar biasa dalam jangka panjang. Untuk itu, jika saat ini caramu menghitung kinerja portofolio masih salah, segera diperbaiki ya. Tidak perlu terlalu terpesona jika ada yang pamer-pamer profit, karena belum tentu secara total kinerja mereka lebih baik dibanding pencapaianmu. Tetap semangat! Topik ketiga, lata saham. Saham menjadi salah satu topik yang cukup booming di tahun 2020, khususnya saat pandemi. Jumlah pelaku pasar modal meningkat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan tentu saja hal itu baik untuk pasar modal kita. Tapi, tidak bosan-bosan saya ingin mengingatkan kepada para subscriber bahwa jangan sampai kamu latah membeli saham. Jangan sampai kamu masuk ke saham hanya karena terlihat keren dan bermimpi bisa kaya dengan cepat. Percayalah, itu hanya mimpi di siang hari, karena pada kenyataannya, saham sering membuat newbie menjadi stres, depresi, bahkan bangkrut. Investasi saham itu sederhana, tapi tidak mudah. Jangan sampai kamu hanya tergiur karena melihat yang profit-profitnya saja, tapi lupa bahwa di balik profit itu banyak loss yang sudah dilalui. Mimin punya banyak kenalan yang hanya berapi-api di 1-2 tahun pertama saja. Setiap hari bahas saham, pamer screenshot cuan, dan bicara seperti analis hebat. Tapi itu tidak berlangsung lama karena beberapa tahun kemudian dia pensiun dari dunia persahaman. Tidak semua orang cocok dengan yang namanya saham. Mungkin saat ini saham sedang booming karena kamu lata ikut-ikutan. Tapi sejalan waktu pasti terjadi seleksi alam di mana mereka yang awalnya berapi-api langsung tarik semua dananya dari RDN dan pensiun dini. Lebih ironis lagi, jika kamu tidak tahu apa-apa tentang saham dan langsung membeli saham hanya karena ikut-ikutan. Beli saham gorengan, pakai margin, dan tidak punya money management. Jika kamu termasuk orang pada kategori ini, saran Mimin, sebaiknya cepat bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Mimin cukup prihatin mendengar banyak pemula yang hidupnya menjadi kacau hanya karena saham. Dan Mimin tidak ingin para subscriber yang sudah menonton video ini mengalami hal itu. Ingatlah untuk selalu berpikir rasional dan mempertimbangkan resiko sebelum memencet tombol buy. Mimin hanya mau mengingatkan, bersemangat di awal itu mudah, tapi bertahan lama itu yang susah. Tapi, jika kamu sudah berinvestasi dengan benar dan sesuai jalurnya, tidak aneh-aneh dan bermimpi bisa cepat kaya, niscaya kamu pasti bisa bertahan. Semua expert berawal dari pemula, tapi tidak semua pemula bisa menjadi expert, karena akan ada seleksi alam yang menyaring apakah kamu bisa bertahan atau tidak. Tetap semangat ya! Di akhir video ini, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analysis Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya, dan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.